Oke teman-teman, kali ini kita akan buat video. Jadi video ini tentang bagaimana menjawab pertanyaan dari teman-teman. Adakah varian yang benar-benar seedless atau tanpa biji? Jadi kadang kita membeli varian anggur di supermarket itu tidak berbiji ya. Itu gimana prosesnya, dan adakah varian yang benar-benar murni tanpa biji? Jadi kebanyakan teman-teman terutama pemula sering bertanya, nanti pohonnya berbiji atau tidak lah. Itu kita akan jawab di video ini. Nah teman-teman, sebelumnya harus mengetahui arti kata dari seedless itu apa. Seed itu biji dan less-nya itu rendah, berarti itu artinya berbiji rendah. Jadi berbiji rendah itu bukan berarti murni non biji, bisa berbiji lunak, berbiji kecil, atau berbiji yang bisa dimakan, itu bisa berarti seedless ya. Jadi bukan berarti murni non biji. Jadi kalau varian anggur yang benar-benar murni non biji seperti yang dijual di supermarket itu ada, tentu saja ada perlakuan hormonnya ya. Jadi pencelupan hormon seperti ini. Ini di Jepang ya, jadi dia memakai hormon penghilang biji. Hormonnya itu berbagai macam, jadi memang sengaja dibuat untuk menghilangkan biji anggur. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman, apakah ada benar-benar non biji alami? Jawabannya ada teman-teman. Jadi anggur yang murni non biji itu ada, tapi kadang kalau yang benar-benar non biji itu ada sedikit kelemahannya, yaitu biasanya berinya agak kecil, jadi nggak gede tapi agak kecil seperti ini ya. Ini jenis Armadilek ya, jenis Armadilek. Ini berinya agak kecil tapi murni non biji. Terus ada pertanyaan lagi, Jupiter seedless. Nah seperti Jupiter seedless itu memang berasal dari Amerika ya. Untuk Jupiter itu memang dia berbijinya rendah. Jadi kadang memang ada bijinya kecil, ada non biji juga. Jadi itu makanya berarti seedless ya. Itu juga murni. Nah ini yang ini Armadilek ini murni benar-benar tidak ada bijinya ya teman-teman. Ini juga sangat manis. Ini sekalian kita review juga. Jadi varian yang benar-benar non biji itu seperti apa dan perlakuan hormonnya itu untuk menghilangkan biji. Karena memang market pasarnya kalau non biji seperti ini, yang benar-benar tidak berbiji seperti ini, hanya kelemahannya agak kecil. Jadi mungkin marketnya kurang menarik ya, karena bijinya, berinya kecil, jadi buahnya juga ringan juga kalau ditimbang. Jadi kalau dijual dalam skala kiloan mungkin kurang terlalu menguntungkan. Jadi biasanya yang varian yang dibuat seedless adalah yang berinya besar. Nah ini varian Saint Muscat ya teman-teman, dari Jogja Anggur udah valid varian Saint Muscat ini. Ini juga coba kita review berbiji atau enggak. Nah ini biasanya varian ini memang besar ya. Jadi untuk jenis Saint Muscat itu besar, jadi memang marketnya itu kalau dijual menguntungkan karena dia berat, rasanya juga enak, manis harmonis, jadi banyak lidah yang menyukai. Coba dibuka mas. Jadi kalau biasanya di Jepang, nah ini alami tapi dia ada bijinya ya, dia ada bijinya. Nah memang untuk biar standar harganya naik atau lebih menguntungkan dan lebih enak untuk dikonsumsi, bijinya ini harus dihilangkan. Jadi memakai hormon penghilang biji. Hanya kalau di Indonesia memang hormon itu belum murni dijual bebas. Jadi teman-teman ada yang biasa memakai GA3 aja, hormon gibberellin. Itu memang kadang ada yang bisa menghilangkan bijinya, kadang ada yang bisa membuat rendah. Hanya dosisnya mungkin untuk tiap jenis beda-beda ya, karena mereknya banyak, juga jenisnya banyak. Jadi memang untuk butuh riset atau penelitian yang lebih tinggi. Ini hanya kita review aja yang ini varian Saint Muscat. Dia berinya besar, hanya dia berbiji.
kalau di Jepang itu dicelup hormon penghilang biji, makanya bijinya jadi hilang. Ini kita akan coba belah varian yang Aromandilek. Tolong dibelah, Mas. Jadi kita ambil nih ya teman-teman, tanpa cutting kamera. Jadi coba tolong dibelah. Nah itu teman-teman, jadi tidak ada bijinya sama sekali ya. Tidak ada bijinya sama sekali. Coba dibelah lagi sekali lagi. Nah tidak ada bijinya ya teman-teman. Sama sekali nggak ada bijinya. Ini murni tidak berbiji. Hanya kelemahannya dia agak kecil. Tapi kalau rasa dia sangat manis sekali. Nanti kita akan coba. Nah teman-teman kemarin sempat bertanya juga varian ini yang murni tanpa biji atau berbiji itu gimana. Nah biasanya dari pengalaman kita yang kita tanam, kalau varian yang murni tanpa biji itu kelemahannya agak kecil ya. Jadi kayak Jupiter mungkin seedless, tapi dia agak kecil, tapi untuk rasa sangat enak. Ini juga buah berinya agak kecil, tapi dia murni tanpa biji. Nah kayak yang Saint Muscat tadi, dia gede tapi berbiji. Terus di sini juga ini ada Andre 53 yang di sini. Ini Andre 53. Ini tolong dibelah, Mas. Itu tolong dibelah, diambil yang udah mau matang, yang di atas ya. Ini juga gede. Tolong dibelah. Nah, dia berbiji, teman-teman. Jadi varian yang murni tanpa biji di Indonesia yang gede untuk saat ini memang kita belum menemukan, benar-benar menemukan. Hanya mungkin ada 1-2 seperti varian Smile yang dulu pernah kita review, itu bijinya low atau rendah, tapi bukan berarti murni non biji ya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, adakah varian anggur yang benar-benar murni non biji alami? Jawabannya ada, tapi hanya kadang berinya kecil. Jadi memang benar-benar ada. Kalau mau berinya gede terus dibuat non biji, kita memang harus melakukan aplikasi hormon untuk penghilang biji. Nah kita akan nanti kedepannya kita akan coba gimana cara mengaplikasikan hormon. Kita akan cari dari berbagai sumber biar kita juga bisa mendapatkan buah dengan standar internasional ketika dijual tanpa biji juga. Nah teman-teman, kita coba review yang varian benar-benar murni non biji itu. Ini kita potong aja nih, Aromandilek. Ini memang dulu booming ya varian ini, memang karena dalam karakteristiknya memang non biji alami, tapi hanya agak kecil. Jadi memang kalau untuk standar produksi kurang begitu menguntungkan karena kecil. Tapi kalau untuk koleksi, jadi untuk kita mencicipi rasa, ini rasanya termasuk nomor 1. Ini kita akan coba ya, varian Aromandilek. Ini kita coba. Nggak ada bijinya sama sekali. Teman-teman kalau nyoba varian ini mungkin termasuk anggur paling enak ya. Ini sama Jupiter aja enak ini. Jadi kalau ada yang teman-teman pernah review, bisa ditanyain aja, ini sama Jupiter enak mana? Jawabannya enak Aromandilek. Tapi hanya kelemahannya agak kecil. Jadi di sini ada kelebihannya, tapi ada kelemahannya juga. Tapi kalau rasa nomor 1. Manis banget. Nah ini ya teman-teman, varian Aromandilek murni tanpa biji ya. Jadi sama sekali nggak ada bijinya. Jadi udah menjawab teman-teman pertanyaannya ya. Jadi yang varian yang murni tanpa biji itu yang gimana? Jadi varian yang biasa dijual di supermarket pasti ada perlakuan hormonnya. Jadi dicelup hormon penghilang biji. Terus kadang kalau benar-benar seedless atau murni non biji itu ada, tapi biasanya agak kecil variannya. Jadi yang alami, gede, terus tanpa perlakuan hormon itu tidak ada. Jadi sama sekali kita belum pernah menemukan. Mungkin
kedepannya mungkin bisa ada, tapi untuk saat ini belum ada. Jadi pertanyaan teman-teman yang menjawab yang seedless atau enggaknya, jadi yang gede yang biasa dijual di supermarket pasti ada perlakuan hormonnya. Yang murni tanpa perlakuan hormon biasanya agak kecil seperti itu ya. Jadi yang kita tadi dari review yang Saint Muscat juga ada bijinya yang gede, Saint Muscat dari Jepang pun ada bijinya. Kalau tidak ada perlakuan hormon, kalau yang seperti ini, yang aroma dilek ini variannya nggak ada bijinya, hanya kelemahnya agak kecil. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kedepannya ada varian yang murni tanpa biji, tanpa hormon. Nanti kita akan update kalau misalnya kita menemukan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.